Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel HLV TV. Tentunya dengan saya Rizky Rijaldi di Ocehin Rizky. Dan kali ini gua bersama salah satu Sri Kandi, salah satu wanita strong di Kota Bogor, yaitu adalah jeng jeng jeng. Siapa? Herlin. Oh, Herlin Andrianti. Halo Herlin. Hai semuanya. Ya, jadi buat teman-teman semua nih, for your information, jadi Herlin itu adalah salah satu sahabat gua, temen deket banget, pokoknya udah gini banget dah ya kan, Lin ya. Jadi dia tuh bener-bener temen yang udah bener-bener kayak udah keluarga ya gak sih? Iya sih, ya mau nggak mau ya. Terpaksa gitu. Terpaksa ya. Ya emang deket banget karena dari awal kuliah udah sama Rizky terus. Iya. Gitu. Makanya deket banget. Pokoknya awal-awal ketemu Herlin itu pada saat kita mau pengarahan kuliah. Pengarahan kuliah dan gue dianggap sales sih kan. Tapi ini emang gue serius? nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, itu oke. ya, Ini kan Iya. santai. Iya, jadi gue dianggap sales gitu waktu itu sama dia, sedikit cerita. Gara-gara pakai kemeja, pakai heels, emang dulu kan kerjanya kayak gitu. Yes. Jadi dianggap sales dia dan belum pakai kerudung. Ya betul. Tapi yang bener serius Herlin itu dulu nggak pakai kerudung, tinggi semampai, pakai heels gitu kan, terus dandanan gini. Bener-bener dandanan tuh rapi, like sales banget, terus pakai tas gini-gini. Assalamualaikum. Dan gue tuh merasa, hey, lu siapa Ya, sih itu gitu kan? karena aku dulu kerjanya sebelum Oke. di purchasing itu aku di resepsionis. Jadi makanya penampilannya harus kayak gitu karena kan di Oke. front office ya di depan. Jadi kayak kita harus ngejaga penampilan juga. Makanya emang iya sih. Jadi banyak banget yang bilang sales nggak cuma Rizky. Ya bagus ya, kelihatan kan sekarang aja masih tetap cantik kan. Ya, gitu. Padahal nih ya, Aduh nggak ada recehan gimana dong? oke, Herlin apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya, Herlin, kalau boleh tahu sekarang selain jadi ibu rumah tangga nih, Herlin kan kerja. Iya, Kerja sebagai apa nih? di yang tadi sebutin Sri Kandi di Satpol PP Kota Bogor. Oke. Seru gak sih jadi Satpol PP kan secara kalau misalnya kita dengar kata Satpol PP nih ya, image-nya tuh udah kayak wah strong banget nih. Karena sedangkan lu ya elah letoy gitu kan. Sedangkan orang tuh gue lihat strong gitu kan, terus Iya. bener-bener kayak tegas, marah-marah mulu kelihatannya gitu kan. Terus kayak ngusir-ngusirin istilahnya gitu. Bukan ngusir sih, tapi menertibkan daerah-daerah yang mungkin nggak pas gitu ya. Tidak sesuai peraturan. Nah, tidak sesuai peraturan. Iya. Kalau mau Herlin gimana? Maksudnya perasaannya gimana selama masuk Satpol PP? Jadi emang image dari Satpol PP sendiri kan emang gitu ya, karena itu bawaan dari zaman dulu kayak gitu kan. Nah tapi sekarang ini untuk Satpol PP Kota Bogor kita punya sistem itu humanis. Jadi sekarang udah nggak ada yang namanya lagi aroganisme Oke. dan lain sebagainya. Itu sudah dihindari kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita himbau warga-warga yang memang tidak sesuai dengan peraturan daerah, tapi dengan cara yang humanis kayak gitu. Jadi tetap meningkatkan atau mendahulukan kemanusiaan gitu ya? Iya, tetap kayak gitu karena kan ya kita juga sesama manusia walaupun memang jenis pekerjaannya seperti itu, tapi tetap harus mengedepankan kemanusiaan kayak betul. gitu. Jadi memang sekarang di Satpol PP kayak gitu, tapi susah sih emang ngerubah persepsi masyarakat tentang Satpol PP tersebut, ya, gitu. karena kan emang udah image-nya kayak gitu, oh Satpol PP marah-marah, oh Satpol PP tukang bongkarin pasar kayak gitu kan. Betul. Nah, memang rada susah sih, tapi kita sebisa mungkin mencoba untuk ya udah kayak gitu, nggak terlalu gimana. Mungkin jatuhnya bukan ke marah-marah, tapi lebih ke tegas. Oke. Karena ya nggak nutup kemungkinan ya beberapa juga dari warga yang melanggar peraturan daerah tapi dia yang ngotot ya kan, dia yang susah diatur kayak gitu. Kayak sekarang tuh banyak banget kayak misalnya kan kita tuh wajib pakai masker ya. Dan susah gitu Betul. kan, udah dikasih tahu berulang-ulang orangnya itu lagi ternyata dia ngelanggar juga, ya kita kan mau nggak mau harus tegas kayak gitu sih. Cara menanggulanginya misalnya nih ketemu orang nih si A, dia itu nggak pakai masker. Lagi dan laginya di hari ke berikutnya gitu kan, di hari kesekiannya diri lu tuh nemuin orang itu lagi, lu ngapain tuh? Kalau untuk sekarang kan udah ada sistem denda nih buat oke.
warga-warga yang buat yang nonton nih warga Bogor, jangan lupa sekarang udah ada denda bagi orang-orang atau bagi masyarakat yang nggak pakai masker. Oke. Dendanya itu variatif sih, sekitar ya 50.000 sampai 250.000. Ada juga, tapi nggak cuma denda berupa denda uang ya, ada juga denda sosial. Jadi kayak nyapu jalan atau gitu kayak gitu juga ada gitu. Jadi itu lebih variatif. Nanti biasanya dari tim petugas kami yang menentukan masyarakat ini dikenakan denda seperti apa. Itu bisa dibilang dia itu kena denda, misalnya harus nyapu, harus bersih-bersih, harus misalnya kan ngambilin sampah gitu kan ya kan. Terus harus membayar, itu dilihatnya dari apa? Itu nanti ada dari Gakperdanya, dari staf kami yang menentukan kayak gitu. Itu biasanya banyak sih variatifnya berbeda-beda kayak gitu. Jadi dilihat juga kondisi masyarakatnya seperti apa kayak gitu. Terus dan bisa juga jadi kita tanyakan gitu, gimana mau dendanya seperti apa. Jadi nanti dari pihak kita yang nentuin. Gitu. Sesuai dengan kemampuan dia juga ya? Kemampuan juga ya. Oke, gitu. Jadi yang penting nggak memberatkan, hanya kan di sini kan denda ini kan untuk biar lebih ke apa ya, biar si masyarakat itu paham bahwa emang masker itu penting, sekarang wajib dipakai kayak gitu. Jadi biar menimbulkan rasa apa ya, kapok lah, jera, ya kapok dan jera biar nextnya dia kalau misalnya kemana-mana, apalagi di dalam angkutan umum wajib pakai masker kayak gitu. Oh iya juga sih, benar bagus sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya masih pertanyaannya ya, mungkin ada selentingan sempat juga saya dengar dan mungkin diri saya pribadi pun penasaran nih, kalau misalnya dia dendanya uang, itu uangnya larinya kemana tuh? Oh iya, kalau untuk denda berupa uang itu kita nggak nerima cash, jadi langsung ditransfer ke rekening Bank BJB, rekening pemerintah daerah. Gitu, jadi langsung, jadi kalau untuk denda uang nih, misalkan Rizky kena nggak pakai masker, kita mendapati Rizky tidak memakai masker, lalu kita sidang kan, di situ kan nanti ada tempat sidangnya juga, jadi sidang di tempat. Langsung sidang di tempat. Prosesnya begitu ya? Prosesnya kayak gitu. Nah, lalu nanti Rizky bawa identitas diri seperti KTP atau SIM, nah itu kami tahan. Rizky dapat surat tilang dari kami, nanti di situ ada nomor rekening pemerintah daerahnya, Rizky bayar ke bank. Nanti Rizky kalau misalkan sudah dapat bukti transfer, baru balik lagi ke kami, baru identitas yang tadi disita sama kami itu dibalikin lagi. Oh, jadi sistemnya sama aja kayak kita melanggar lalu lintas nih, diambil surat izin mengemudinya, nanti kita tebus tilangnya kayak gitu. Jadi nggak nerima berupa cash. Jadi itu juga meminimalisir untuk kecurangan atau ya kan keberuntungannya. Kayak gitu. Sih. Kalau misalnya boleh dibandingin nih. Daripada kan sebelumnya Herlin tuh kerja di purchasing ya tadi Herlin? Iya. Di purchasing di perusahaan tentunya swasta dong? Iya. Di perusahaan swasta, sekarang kan udah PNS ya? Belum. Oh belum? Baru mau atau gimana? Iya, insya Allah doain ya. Semoga secepatnya. Amin. Ini lebih enak mana? Pertanyaan yang sulit ya. Jadi kalau namanya kerja, kalau aku pribadi sih, maksudnya tiap orang kan pasti punya pemikiran beda-beda ya. Kalau aku pribadi, yang namanya kerja pasti ada jenuhnya, pasti ada enak gak enaknya gitu kan. Namanya juga kerja ya, kalau enak sih kayaknya nggak kerja ya. Baik. Jadi bos aja ya. Apalagi udah punya suami. Jadi kerja itu ada enak gak enaknya. Dan menurutku sih kayak sama aja. Maksudnya mau itu aku di purchasing yang basically itu semuanya aku kerja di officer gitu, maksudnya di dalam, sama sekarang kerja di lapangan ya ada minus dan plusnya lah kayak gitu. Dan kalau menurutku kayak tergantung kita menanggapinya seperti apa dan mensyukuri pekerjaan kita seperti apa kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur atas kerjaan kita ya bakal terasa berat sih. Iya sih, benar, emang sebenarnya segala sesuatu apapun itu kan ada plus dan minusnya. Setuju banget sih sama Herlin. Selain itu Lin, kalau untuk masyarakat sekitarnya Herlin nih, Herlin kan tinggal di salah satu perumahan itu kan. Terus tentunya tahu dong tetangga-tetangga itu adalah Herlin itu sebagai Satpol PP. Iya. Atau enggak teman-teman Herlin deh yang dekat, Herlin itu ada seorang Satpol PP. Image orang itu terhadap Herlin seperti apa? Apakah mereka jaga diri? Misalnya, sih, aduh nggak mau gue takutnya gabung sama Satpol PP gitu kan. Kayak gue nih, aduh dah gitu kan. Tapi kan gue sendiri sih, kalau gue sendiri ya, gue percaya sih fine aja selagi emang itu benar-benar saling menguntungkan kan. Kalau misalnya teman-teman Herlin yang lain, kalau enggak tetangga-tetangga Herlin itu seperti apa?
biasa aja sih, karena maksudnya emangnya kerja Satpol PP kenapa gitu kan? Pertanyaannya kan jadi kayak dibalik ya, maksudnya kayak emangnya kerja Satpol PP itu kenapa, kan nggak ada yang salah kan? Maksudnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang aneh. Mungkin ada sih beberapa temen yang kayak emang Satpol PP ada cewek ya gitu. Emang Satpol PP ada ceweknya ya? Emang Sri Kandi Satpol PP tuh ada gitu kan? Maksudnya ada cewek gitu ya. Mungkin yang beberapa yang emang belum tahu gitu. Emang kalau cowok Sri Kandi juga? Kalau cowok bukan, namanya bukan Sri Kandi. Apaan? Enggak, kalau cowok ya udah Satpol PP aja. Jadi kalau untuk jadi kayak polisi kan ceweknya Polwan kayak gitu. Terus TNI Angkatan Darat ceweknya namanya Kowat gitu. Jadi bener. ada nama-nama tersendiri. Nah, kalau di Satpol PP perempuannya namanya Sri Kandi kayak gitu. Dan biasa aja sih, kayak maksudnya mungkin emang ada ya kayak gitu. Terus mungkin nanya kayak Rizky gini, kerjanya gimana sih kalau Sri Kandi? Belum ditanya ya, ntar tanya ya. Ayo nggak apa-apa, gue butuh inisiatif. Itu senengnya sama Helen begini, nggak usah ditanya, dia tuh inisiatif sendiri Udah orangnya. ngasih pertanyaan dia. Iya, udah begitu, udah biarin aja gue mah. Ngobrol aja. Iya, jadi paling yang nanyanya lebih ke gitu, lebih kayak emang Sri Kandi Satpol PP tuh kerjanya apa sih gitu. Lebih kayak gitu sih. Apa sisanya. emang apa sebenarnya? Oke, jadi saya jawab ya. Jadi untuk Sri Kandi Satpol PP, kalau untuk sekarang kan karena lagi pandemi corona ini ya, sebenarnya kan saya masuk Sri Kandi itu dari Maret ya, kan tesnya itu dari Februari, lumayan cukup panjang waktu tesnya. Jadi baru bekerjanya itu sekitar bulan Maret. Karena pandemi corona ini, jadi memang banyak hal yang mungkin tadinya Sri Kandi lakukan jadi terhambat kan karena pandemi ini. Yes. Ya, jadi Kalau untuk Sri Kandi sekarang ya kita kayak kalau ada patroli tidak masker itu kita ikut. Terus kalau misalkan ada himbauan pedestrian, SSA itu kita juga ikut. Kayak gitu sih, kerjanya lebih kayak gitu. Jadi lebih kayak ke menghimbau. Lalu kalau misalkan ada sidak masker kita bantu juga status dari Satpol PP. Mungkin karena cewek itu lebih ke istilahnya lebih ke keibuan gitu kali ya. Jadi dia tuh patut untuk menghadapi kayak orang-orang yang mungkin kurang mengerti. Jadi kita terutama wanita juga ya. Terutama kalau si pelanggarnya ini seorang wanita, kan pelanggan. Pelanggar. Oh, pelanggar. Iya. Pelanggarnya seorang wanita kan. Jadi nggak etis dong kalau misalkan dia kan nanti kan kayak dipakein jaket gitu. Oh iya. Ya saya melanggar PSBB gitu kan. Kan nggak etis kalau dipakai sama laki-laki kan. Jadi yang kita yang pakein. Oh gitu. Jadi terutama untuk para wanita itu biasanya nanti langsung Sri Kandinya yang menghadapi kayak gitu. Open mind sih sebenarnya tentang Satpol PP ini. Jadi apa yang gue pikirkan sebelumnya tentang Satpol PP yang begitu kerasnya gitu. Karena kan kalau kita lihat di sosial media, TV dan lain-lain. Iya, apalagi ada yang viral ya. Tapi itu ya bukan Kota Bogor sih. Iya, pokoknya kalau dengar dari penjelasan ini kan benar-benar Satpol PP itu harusnya mengayomi ya. Iya. Benar-benar mengayomi dan segala macamnya. Nah, kembali lagi nih. Tadi Elin bilang Elin itu awal masuk di Maret. Iya, Maret. Nah, kalau boleh tahu seputar tentang penerimaannya tuh kayak gimana? Maksudnya prosesnya tuh kayak gimana sih? Kok Elin bisa sih di Satpol PP awalnya tuh kayak gimana? Coba sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang mau, oh, gue juga mau gitu kan. Apa sih biasanya syaratnya? Apakah harus cantik, ya kan? Ataukah harus tinggi seperti apa gitu kan? Atau gimana gitu? Jadi kalau pribadi aku, kenapa pertama nyoba di Sri Kandi itu karena kan emang aku pengen nyoba sesuatu hal yang baru nih dalam pekerjaan. Alhamdulillah kan basicnya sebelum kerja di kantoran pun aku pernah di Janglen kayak gitu kan. Jadi beberapa jenis pekerjaan pernah dicoba lah gitu. Kayak gitu. Jadi dulu aku di Janglen di performer, habis itu pernah di customer service juga, lalu pindah jadi resepsionis, jadi admin, lalu jadi purchasing kayak gitu kan. Nah, aku pengen coba nih sesuatu hal yang baru gitu kan, dalam diri aku lah, dalam pekerjaan tuh gimana sih gitu kan, kayak nyoba. Nah kebetulan waktu itu Satpol PP lagi ada pembukaan PKWT ya namanya. Dapat infonya dari mana? Aku sih dapat info dari sosial medianya Satpol PP, Instagramnya Satpol PP, jangan lupa ya di follow. Nah, pokoknya cek di bawah sini ya. Di bawah ini nanti ada. Jadi aku dapat dari sosial medianya Satpol PP dan Instagramnya Satpol PP itu selalu update kok. Oh, gitu. nice. Jadi kalau buat kalian yang memang pengen tahu kegiatan Satpol PP itu kayak gimana sih, terus
kayak apa aja sih Satpol PP tuh kerjanya gitu. Nah itu boleh di Instagramnya, kita selalu update soalnya kegiatannya apa kayak gitu. Nah aku pertama kali tahu ada lowongan itu di Instagram. Sama info dari tanteku juga. Tanteku kan ya grup-grup WhatsApp ya kan. Jadi karena tahu gitu. Oke, jadi akhirnya aku ikutan tes itu sekitar bulan Februari. Jadi kalau nggak salah ya, untuk tanggalnya aku lupa. Pokoknya sekitar bulan Februari. Sekitar Februari, Nah itu tesnya itu ada beberapa tahap. Jadi kayak tahap awal itu kita administrasi ya, biasa kayak pengumpulan berkas kayak gitu. Jadi berkasnya itu ada beberapa persyaratan yang memang harus kita penuhi. Gitu. Kayak ngelamar pada biasanya aja, CV gitu. Paling yang beda tuh kayak kita harus bikin surat mencari kerja ya, atau apa tuh? Di Disnaker. Surat kuning gitu ya? Iya, kartu kuning. Kartu kuning ya, itu wajib juga. Terus BPJS juga kayak gitu. Itu salah satu persyaratan buat kalian yang kalau mau lamar di Satpol PP. Nah, selesai administrasi, karena di Satpol PP juga ada persyaratan bahwa yang ngelamar itu yang bisa ngelamar itu hanya warga Kota Bogor. Warga KTP dengan Kota Bogor. Gitu. Jadi di luar Kota Bogor itu nggak bisa. Mungkin ada untuk Satpol PP yang di luar itu? Iya, mungkin kalau untuk di kabupaten buka mungkin bisa. Ada juga gitu. Iya, Satpol PP kabupaten. Berarti per wilayah ya? Iya, per wilayah. Karena kan ini aku di kota ya, Kota Bogornya gitu. Jadi hanya yang bisa ngelamar itu hanya yang memiliki KTP dengan daerah Kota Bogor. Lalu selesai administrasi, terus lolos. Jadi sistemnya gugur atau lolos gitu. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu administrasi. Jika lolos administrasi itu kalau nggak salah kesehatan dulu atau apa ya? Kesehatan dulu deh kalau nggak salah. Aku lupa ininya ya guys. Tahapannya tuh gimana? Cuman secara garis besar begini ya. Seperti itu. Jadi itu tes kesehatan. Tes kesehatan itu kita semua sih, dari mulai urin, darah, scanning, detail ya? Iya, scanning ronsen, semuanya gitu. Itu dites kita kayak gitu. Jadi ketahuan deh yang kalau pakai narkoba atau apa gitu, itu mungkin ya tidak bisa lolos kayak gitu. Berarti secara penilaian semua anggota dari Satpol PP itu bersih dari penyakit. Insya Allah. Lanjut. Selanjutnya. Ya, terus abis tes kesehatan, lalu kita kesamaptaan. Apa tuh kesamaptaan? Itu tes kayak olahraga gitu ya. Jadi tes fisik. Tes fisik, ya betul. Jadi waktu itu aku tes fisiknya di GOR yang lapangan luar itu. Itu ada tes lari, lalu sit up, chinin, push up, pull up kayak gitu, segala macam semuanya. Berat juga ya? Ya lumayan. Tapi lu bisa ngelewatin loh, hebat ya? Awalnya bener loh kata Rizky tadi ya, apa sih Herlin gitu kayaknya letoy gitu, yang nggak pantas banget. Dan aku akuin bener kayak teman-teman aku sekitar aku pada kok bisa sih lu kok bisa gitu kan, ibaratnya kayak nggak nyangka juga diri sendiri pun kayak gitu sempet kayak bisa nggak ya, karena emang jujur nih ya, aku nggak pernah olahraga selama di purchasing di Natura. Aku jarang banget olahraga, makanya setelah selesai kesamaptaan badanku biru-biru 3 hari. Luar biasa loh. Biru-biru dan nggak bisa bangun dari tempat tidur, bayangin. Tapi langsung berotot gak sih? Oh iya sih, kayaknya langsung. Kayaknya langsung ya. Cuman ya gitu. Ya aku ya sekitar kan, karena dari tahap 1 nih yang aku bilang tadi nih, yang tahap administrasi, tes kesehatan itu tuh waktunya mungkin sekitar seminggu Ki. Tapi cepet ya? Jadi kita nungguin hasilnya itu sekitar 1 minggu kan. Nah di hasil itu kan ya kita deg-degan kan, kayak aduh kita lolos gak nih gitu. Nah dari kesehatan kan kita lolos nih, ada pengumuman bahwa kita lolos, berarti kan nanti kita bakal tes kesamaptaan kan. Nah di situ sih aku lumayan mempersiapkan diri sih, kayak aku lari pagi atau aku mencoba untuk ya olahraga dikit lah biar badanku nggak terlalu kaget gitu ya, walaupun pada akhirnya ya biru-biru juga. Jadi cuman ya tipsnya untuk kesamaptaan, kalau bisa kalian udah mempersiapkan diri lah, ya jangan kayak aku. Tapi bagusnya Helen punya basic sebelumnya, karena Helen adalah paskibraka kan? Iya, dulu aku paskib juga, sama dulu suka dance juga kan. Jadi kan? Fisiknya lumayan, fisiknya lumayan bisa lah untuk dipakai olahraga. Cuman karena udah lama nggak dipakai olahraga badannya gitu.
Walaupun sebenarnya pada dasarnya Helen tuh cengeng gitu kan, tapi tetap strong. Ini sebenarnya salah sih kalau Rizky yang wawancara karena dia tahu aku luar dalam. Kayak Alfi, halo. Maaf ini diocengin Rizky. Salah kalau dia yang ngocehin karena dia tahu aku semuanya. Sekarang Helpi itu lagi ini Ayo. back office. Oh, back office. Di balik layar ya. Balik layar. Iya, jadi gitulah. Ini ceritanya lagi magang. Oh, lagi magang. Ya semoga langsung diangkat karyawan tetap ya. Ya begitu. Gitu. Oh, Sama jadi tangan tuh kayak gitu. Jadi lari segala macem tuh dari subuh. Aku datang jam 5. wow. Matahari belum terbit aku udah di gor. Karena emang tesnya kan banyak Ki. Jadi kita emang harus ikut dari pagi. Dan itu pun dibagi 2 kloter deh kalau nggak salah waktu itu. 2 hari. Itu kalau Helen tahu gak sih berapa banyak yang ikutan daftar dan yang keterima tuh berapa? Tahu karena Satpol PP terbuka ya. Dia transparan gitu dalam proses penerimaan ini mereka transparan. Jadi waktu itu di Instagram pun ada kayak dipajang di nama-namanya di Instagram. Jadi kayak kalau nggak salah tuh berapa ribu gitu yang ikut. Banyak banget, beneran. Jadi kayak itu yang lolos administrasi ya. Aku nggak tahu nih yang tidak lolos administrasi mungkin lebih banyak dari itu karena yang dipasang di Instagram itu kalau nggak salah yang lolos administrasi waktu itu pertama itu ada banyak deh sekitaran ya lumayan banyak gitu, perempuannya pun banyak dan dari sekian banyak perempuan itu yang diterima cuma 5. Luar biasa loh, 5 guys. Tangan dong buat diri sendiri. Salut sih, sumpah salut banget sama Herlin. Herlin bisa ngelewatin semua alurnya tahapannya gitu kan, sesulit itu. Dan jadi bener-bener orang tuh nggak boleh menjudge bahwa suatu pekerjaan itu buruk atau apapun ya, mau segimanapun, karena suatu pekerjaan itu pasti akan bermanfaat, akan berguna, dan prosesnya itu akan sulit kan, pasti sulit. Nggak cuma Herlin, mungkin di luar sana juga banyak banget kan yang jadi ya emang nggak boleh mandang suatu kerjaan tuh kayak gimana kayak gitu sih. Okay. Lanjut ya, tadi kan kesamaptaan. Next. Nah ini belum beres, dari kesamaptaan langsung wawancara tuh terakhir kalau nggak salah. Nah sebelum wawancara tuh jadi kita dicek badan. Dicek badan tuh gimana ya? Aku lupa namanya apa ya. Pokoknya jadi kita kayak dicek badan gitu. Jadi maksudnya disuruh telanjang. Iya. Oh yang telanjang itu ya? Itu mau perempuan ya, tapi kalau perempuan sama perempuan juga, laki-laki sama laki-laki juga. Jadi kayak dilihat gitu postur badan sama kalau ada tato atau enggak, kalau ada. Jadi info yang aku dapat waktu itu, ini aku kasih bocoran dikit ya. Jadi info yang aku dapat waktu itu ada salah satu cewek yang dia ditindik. Ditindiknya kan satu cewek kan pakai anting nih. Cewek kan emang ditindik ya? Tapi dia tindik tambahan gitu loh. Oh. Sedangkan itu tindiknya tuh kata dia udah lama, cuma tetap kedetek dan jadi nggak lolos. Oh. Katanya ya, aku juga kurang tahu ya. Secara penilaian kan kita peserta nggak ada yang tahu kan penilaian seperti apa. Cuman yang aku dengar sih kayak gitu. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Gila, sulit banget guys. Nggak sulit sih kalau misalnya emang bisa. Kalau emang ini niat ya, yang penting niat dan doa terus usaha ya kan. Maksudku jadi kayak kalau misalkan kita mau ngelamar kayak gitu, ya coba kita lihat diri kita dulu sendiri aja gitu kan. Maksudnya seperti apa? Cocok nggak nih? Gitu kan, sesuai kualifikasi apa enggak? Itu sih yang paling penting, benar. Harus sesuai kualifikasi. Kalau memang nggak sesuai kualifikasi, ya kan kasihan juga capek-capek dari awal. Benar. Terus abis itu gimana? Apa lagi tuh? Ya semua, apalagi kalau misalnya ada tato, nggak bisa. Abis keliling badan, semua dicek badan, terus apa lagi? Badan, terus abis selesai keliling badan, terus lolos atau tidaknya, baru terakhir itu wawancara. Oh. Ya, wawancara dengan staf yang ada di Satpol PP yang berwenang, kayak gitu. Itu sih tahap-tahapnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tadi Helen bilang itu mulai Februari dan mulai kerja Maret, cepet juga ya 1 bulan. Iya lumayan, karena memang yang tadi aku bilang Ki, kayak jaraknya itu 1 minggu deh kalau nggak salah. Jadi dari tes 1 ke tes 2 ke tes 3 gitu itu 1 minggu gitu. Jadi ya pas terakhir diumumin barulah. Luar biasa sih emang Helen. Pokoknya keren banget. Jujur sih nggak nyangka banget awalnya, terus kayak bisa nggak ya, tapi kan kita nyoba ya, namanya juga ikhtiar gitu. Dan lagi ya itu semua kan takdirnya Allah. Jadi ya alhamdulillah berarti rezekinya di situ. Kalau emang nggak diterima kan berarti rezekinya nggak di situ, kayak gitu aja sih. Alhamdulillah sih, pokoknya
Yang penting adalah kita tetap usaha, Ya. kan, ikhtiar, Penting banget. berdoa, minta Do the restu. best, do the best juga sih. Ketika kita lagi ngelakuin sesuatu, ya kita lakuin aja yang terbaik. Selepas nanti hasilnya gimana, ya itu udah jadi takdir ataupun memang hasilnya seperti apa kan kita nggak tahu. Yang penting pada saat tes itu kita lakuin yang terbaik. Gitu. Oke. Gak menyia-nyiakan waktu yang udah dikasih buat tes. Mantap pokoknya buat Lin. Terus Lin, seputar Satpol PP, Herlin itu kan jadi Srikandi di Satpol Iya. PP itu kan. Maksudnya jenjang di situ tuh bagus, enak banget gak sih? Maksudnya lu ngerasa nyaman banget gak sih di Satpol PP gitu loh. Maksudnya kayak yang lu dapet tuh apa sih di Satpol PP? Mungkin kan orang cuma bilang ya mungkin gaji besar oke lah ya. Setelah itu mungkin apa sih yang bisa lu dapatkan gitu kan? Yang pasti sih pengalaman ya. Yes. Kayak sebelumnya kan aku nggak pernah nih kerja kayak gini, belum tahu juga kan dunia Satpol PP tuh kayak apa sih gitu kan, lebih detailnya, apalagi terutama untuk Srikandinya seperti apa. Pengalaman yang aku dapetin sih ya lumayan banyak kan jadinya. Terus kita juga jadi tahu mengenai pemerintahan, terutama untuk yang daerah kota ya kayak gitu. Memang berarti terhitung dari Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, baru Juni, Juli, Agustus, September sekarang ya. Iya. Ya mungkin sekitar 6 bulan lah, baru 6 bulan ya. Bisa dibilang barulah aku di Satpol PP gitu kan. Tapi udah nyaman banget ya. Alhamdulillah sih. Temen udah banyak ya. Temen ya lumayan, karena kan memang di Srikandi juga rata-rata ya seumuran. Oh? Gitu kan, karena yang untuk senior sama yang kita nih yang lettingan ini, ada sih yang di bawah aku juga ada umurnya. Yang di atas aku juga ada, cuman maksudnya range umurnya tuh nggak jauh. Minimal bisa masuk itu berapa usianya? Oh iya, persyaratan yang tadi ya, yang masuk Satpol PP itu tinggi ya. Kalau cantik aku nggak tahu ya. Mungkin salah Kalau satunya cantik kali ya. aku nggak tahu, cuman di persyaratannya nanti ada sih tingginya minimal berapa, laki-laki, perempuan berapa. Itu ada. Berat badan juga dicek sih waktu itu. Oh. Kayak dia profesional apa enggak kayak gitu kan. Oh, Apa gimana hitungannya aku nggak paham lah, yang penting ada sih, ada Ya. dihitung juga waktu itu. Terus sama umur juga ada maksimal berapa gitu kalau untuk di Satpol PP. Oke. Nah, Lin kan kerjaan udah enak nih ya. Amin. Ya, Insya Allah enak banget lah. Secara kan mau PNS ya. Amin ya Allah. Semoga aja. Terus Seluruh rakyat YouTube ini semoga mengamini. Terus suami udah ada, wah lengkap sudah kan hidupnya. Terus selain itu juga kuliah. Ya. Kuliah Herlin gimana? Ya. Karena kan secara gue kenal Herlin dari kuliah. Terus lu ngerasa keganggu kan nih? Sebagai lu kan lu IRT, lu juga harus kerja sebagai Satpol PP. Lu gimana kuliahnya? Iya, jadi alhamdulillah kemarin itu tanggal 12 September udah sidang. Congratulations. Dan bareng dia. As always, selalu entah kenapa, nggak tahu kenapa, pokoknya ini tuh bisa- Berdua mulu gitu Iya. ya. Kayak Bapak tuh berdua gitu. Gak ngerti, padahal nggak di setting. Betul. Buat kalian semua nih kita nggak ada settingan ya. Sampai pernah dosen tuh sering banget ngira kalau kita tuh udah, Iya. kalau kita tuh pacaran, padahal hey gitu kan, are you kidding me? Aduh ya ampun. Iya sih, jadi alhamdulillah kemarin tanggal 12 September aku dan Rizky kita sidang berdua dan alhamdulillah kita lulus. Alhamdulillah, thank Iya, you. kalau bisa ada efek kayaknya. Jadi alhamdulillah, jadi enggak dibilang kemarin sih ya pas nyusun ya, mungkin pas nyusun itu benar-benar kayak nyita waktu banget sih, apalagi pas prepare mau nikah. Nah betul, Ya gimana kan? tuh? Pas prepare mau nikah kayak aduh stres banget. Kalau boleh jujur gitu ya, stres banget kayak aduh ini gimana, ini mau sidang kuliah tapi mau nikah dan segala Benar, macem gitu kan. benar. Ya pusing banget lah, tapi ya alhamdulillah kita jalanin aja. Terus emang karena keluarga, kerabat, teman, terutama Rizky juga nih banyak bantu. Jadi banyak bantuin aku juga, jadi ya Untungnya alhamdulillah. suaminya juga pinter, jadi kan bener-bener bisa ngebantu banget, bisa dimanfaatkan banget kan. Yang ada 20 ribuan. Iya gitu, jadi alhamdulillah lah karena banyak yang bantuin juga, banyak yang support juga, jadi semuanya bisa berjalan. Next tapi mau lanjut lagi atau gimana? Ini kan baru. Pengen sih, kemarin udah kode ke Rizky kalau Rizky mau lanjut S1 aku juga mau ikut dia, soalnya biar ngebebaninnya lebih gitu kan, biar terus aja gitu. Masuk kampus baru aku aja. Oh ya, itu yang tadi di belakang kamera juga Iya, mau bener. ya.
biar kita nyatu kan, seru banget. Semoga kan? ada rezekinya, Amin. semoga ada waktunya, umurnya sehat dan lain sebagainya, jadi bisa lanjut. Amin. Pokoknya alhamdulillah semuanya lancar ya Lin. Tapi Alhamdulillah. kan nikah pada saat nikah gue ngalamin juga sih pada saat persiapan Herlin nikah, drama bimbingan. Semuanya. Apalagi pas prasidang, wah Herlin tuh udah kayak yang tadinya tuh udah di atas sampai jeder gitu, udah kayak geledek udah langsung brrrr. Iya, bener banget. Jadi kayak emang gimana ya, kayak bener-bener batin banget gitu kan. Kayak kita tuh mikirin ini juga, mikirin itu juga, sedangkan fisik juga capek ya kan. Fisik juga capek karena kerja juga gitu kan. Parah banget sih, sampai turun berapa kilo ya. Kayaknya langsung kurus gitu, tapi ya alhamdulillah dilancarin semuanya, banyak yang bantu juga. Yang penting itu sih. Yang penting ada usaha dan doa ya kan. Iya. Nah selain itu nih Lin, Herlin kan masuk ke Satpol PP nih, sebelumnya di purchasing juga. Pada saat mau masuk ke Satpol PP, Herlin tuh masih di purchasing, daftar sebagai Satpol PP itu, ataukah memilih untuk keluar dulu gitu kan. Terus Baru ngelamar, karena kan mungkin ada orang tuh banyak yang berpikir lebih baik gua punya batu loncatan dulu baru gua keluar gitu. Kalau Herlin gimana? Sebenarnya kalau aku dulu dari kerjaan satu ke yang lainnya itu kayak gitu. Jadi kayak kita nggak mau ninggalin dulu yang awal nih ya kan, ini jujur ya. Kita nggak mau ninggalin dulu yang awal sebelum dapat yang baru gitu kan. Karena jaga-jaga kan, takutnya memang kita udah resign, taunya belum dapet kayak gitu kan. Yes. Lebih. Tapi sebenarnya itu nggak baik ya kayaknya. Sebenarnya itu kayaknya nggak baik gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di Satpol PP ini, aku tuh resign dari bulan Desember. Dari bulan Desember itu aku udah resign. Nah, lalu Januari tuh sempat kerja sebenarnya di BNR. Sempat kerja di BNR gitu kan. Gue tahu. Diterima kerja di sana. Okay. Memang karena sekalian PKL. Oh iya, Kita benar. yang kewajiban untuk PKL kan. Betul, Jadi betul. memang ada kewajiban untuk PKL. Aku coba ngelamar ke situ untuk PKL, tapi alhamdulillah diterima jadi staff kan. Sama waktu itu purchasing juga di BNR, jadi ya udah sekalian aja gitu, jadi sekalian PKL sekalian kerja waktu itu. Nah sekalian juga ikutan tes di Satpol PP gitu. Padahal ya yang di BNR itu udah lumayan enak juga kan. Iya. Udah dong Ki, jangan dipojokin nih. Biar makin menyesal. Menyesal. Tapi enggak sih, segala sesuatu pasti sudah ada yang Ada menentukan. jalannya Ada lah. jalannya. Ya kan, sama Jadi, hal. jadi pas di BNR itu mulai kerja sambil PKL, tapi aku ngeberesin sih jadinya. Jadinya sambil Tetap kan tanggung jawab ya? Iya, di Satpol PP kan yang tadi aku bilang tuh tesnya kan lumayan lama ya waktunya, hampir 1 bulan kan, 1 bulan lebih mungkin. Jadi kayak aku tuh sambil beresin PKL di BNR juga. Jadi tetap tanggung jawab kuliah ya kan, terus kerjaan yang di sebelumnya juga diselesaikan juga tanggung udah. jawab gitu kan. Terus nggak disangka-sangka setelah itu ternyata ada yang melamar ya kan. Luar biasa kan. Iya, Jadi iya. cobaannya itu bertubi-tubi ya kan. Iya, alhamdulillah sih 2020 mantap ya. Mantap sekali. Apalagi Mantap banget guys, semuanya ada gitu, campur aduk semuanya lah. Betul. Selain itu untuk orang tua teman-teman dekat Herlin itu support gak sih? Orang Aku di tua Satpol terutama PP. ya. Oh support sih, orang tua support sih. Walaupun bapak awalnya kayak Takut ya bisa pasti. nggak nih anak gue gitu Ya, kan. betul-betul. Anak gue tipes gak nih kerja di Satpol PP ya kan gitu. Sempet kayak gitu, tapi alhamdulillah sih support sih. Yang penting kalau orang tua kan gimana kita ya, kayak yang penting kita oke gitu, orang tua pun pasti bakal doain yang Support terbaik. apa yang diberikan sama orang tua? Oh banyak banget, terutama lagi masa-masa down waktu itu ya kan. Kayak tiap malam nangis ya kan, mikirin TA, mikirin nikah kayak gitu kan. Mikirin kerjaan juga ya nggak nutup kemungkinan kan setiap pekerjaan itu pasti ada enak nggak enaknya kan. Yes. Apalagi aku yang tadinya di kantor tiba-tiba jadi di lapangan kan butuh adaptasi juga sebenarnya. Cuman ya itu orang tua kasih motivasi, terus kasih terutama doa ya, itu sih yang paling penting buat aku. Iya. Terus sama ya itu motivasi kayak bisa kok, kuat kok gitu. Dan ternyata setelah aku jalanin alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Luar biasa. Oke, Herlin, terakhir sebelum kita closing, sebelum kita tutup, ada pesan dan pesan untuk teman-teman nih yang nonton channel ini, yang nonton YouTube ini, untuk teman-teman di sini. Apa nih? Entah mungkin dari segi gimana untuk
mencari pekerjaan dan segala macam, apapun itulah pokoknya. Atau kan tentang pernikahan, kuliah segala macam, kalian silakan. Banyak ya. Jadi aku nggak pada yang rangkai kata-kata sih. Yes. Jadi kalau menurut aku, kalau untuk masalah kerja ya, pertama sih kalau menurut aku kayak jangan pernah nganggap sisi negatif dari sebuah pekerjaan gitu. Kita nggak pernah tahu loh gitu orang yang kerja di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan pernah nganggap remeh atau nganggap itu mah kerjanya begitu apa gimana, itu jangan pernah ya. Karena menurut aku ya kita nggak tahu, lu tuh nggak pernah ada di dalam situ, jadi lu nggak akan tahu gimana detailnya kayak gitu. Cuman orang yang kerja di situ yang tahu kayak gimananya gitu. Jadi jangan so tahu. Yang kedua, kalau memang kita pengen sesuatu gitu kan, ya udah kita berusaha. Tapi kayak kalau pribadi aku ya, aku berusaha tapi ya nggak terlalu mengharapkan juga gitu. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja sama yang tadi tuh, do the best, lakuin yang terbaik. Ketika memang hari Minggu mau ada tes ini, ya udah kita siapin diri, benar-benar siapin diri, siapin yang terbaik yang bisa kita tunjukin buat orang-orang yang lagi ngetes kita, misalkan kayak gitu kan, interview atau apapun. Sisanya udah kita plongin aja gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena takutnya ketika kita udah berharap tinggi, tiba-tiba kenyataannya nggak gitu kan, langsung ngedrop kan, langsung ya nanti yang ada kita malah jadi nggak ada semangat hidup dan sebagainya gitu kan, kayak gitu. Jadi lakuin aja yang terbaik, siapin diri kita, jangan ngasal-ngasalan juga gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu. Terus kalau untuk yang kuliah, nikah, kalau untuk nikah ya jodoh masing-masing lah ya. Kita nggak bisa menentukan jodoh kita kapan, di mana, siapa gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan, karena itu Allah yang nentuin. Yes. Jadi let it flow aja, lakuin. Intinya gitu sih menurut aku. Jadi orang baik gitu aja. Good. Oke, jadi teman-teman, intinya The Ocehin Rizky kali ini adalah teman-teman semua tuh jangan pernah judge someone by cover ya kan. Kita tuh harus tahu nih orang itu seperti apa keadaannya, pekerjaannya seperti apa. Jadi jangan pernah menganggap remeh hal apapun gitu kan. Terus tentunya harus tetap usaha, terus berdoa ya kan. Minta restu kedua orang tua itu penting banget ya kan. Banget. Ya kan. Terus let it flow, jalani apapun yang lu mau, yang lu bisa gitu kan, dan do the best. Seperti itu. Sip, teman-teman, thank you semuanya. Makasih juga ya. Thank you Herli. Thank you ya Rizky dan Kak Helvi. Yo, thank you ya teman-teman semua sudah nonton di channel HLV TV, tentunya di Ocehin Rizky. Sampai ketemu kembali, bye. Bye.